Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yahya Abdi Nugroho, NIM 205210223 dari kelas HZ. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pidana mati atas tugas mata kuliah Kapita Selekta Pidana, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, dosen Bapak Heri Firmansyah. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pidana mati. Pidana mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana kejahatan tertentu dengan cara menghilangkan nyawa. Bisa dilakukan dengan cara ditembak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman mati adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh, menembak, atau menggantung orang yang bersalah. Sejarah hukuman mati di dunia. Catatan paling awal mengenai hukuman mati ditemukan dalam Codex Hammurabi, yaitu undang-undang yang dibuat oleh Raja Hammurabi yang memerintah antara tahun 1792 hingga 1850 sebelum Masehi. Codex Hammurabi berlaku untuk wilayah Babilonia pada abad ke-18 sebelum Masehi. Di dalam Codex Hammurabi, terdapat 282 butir hukum yang mengatur hubungan sosial masyarakat Babilonia pada saat itu, termasuk di dalamnya masalah yang berhubungan dengan pidana mati. Contoh unik aturan pidana mati dalam Codex Hammurabi seperti pada butir 229 disebutkan jika sebuah rumah roboh dan membunuh pemiliknya, maka pembangun rumah tersebut akan dihukum mati. Selanjutnya pada butir 230 disebutkan jika rumah roboh itu membunuh anak dari pemilik rumah, maka anak dari pembangun rumah itulah yang akan dihukum mati. Hukuman mati pertama kali dijatuhkan kepada seorang bangsawan Mesir pada abad ke-16 sebelum Masehi. Dia dihukum mati karena dituduh melakukan sihir dan diperintahkan untuk bunuh diri. Selama periode ini, kaum non-bangsawan biasanya dibunuh dengan menggunakan kapak. Eksekusi mati paling terkenal yaitu terjadi kepada filsuf Yunani Socrates, yang mana ia diharuskan meminum racun karena dituduh melakukan hal klinik. Pada abad ke-10 Masehi, hukuman gantung menjadi metode eksekusi di Inggris. Pada abad berikutnya, William si Penakluk tidak mengizinkan seseorang untuk digantung atau dieksekusi mati atas kejahatan apapun kecuali di masa perang. Lantas, bagaimanakah hukuman mati di Indonesia? Hukum di Indonesia secara umum terbagi menjadi hukum perdata dan pidana. Dalam hukum pidana, para pelaku kejahatan akan mendapatkan hukuman secara badan. Dalam pasal 10 KUH pidana, hukuman pidana terdiri atas pidana pokok. Pidana pokok ini terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Yang selanjutnya ada pidana tambahan, terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dasar hukum lain dalam KUH pidana yang memuat pidana mati antara lain pasal 104 KUH pidana yang berbunyi makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Pasal 111 ayat 2 KUH pidana berbunyi, jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Pasal 124 ayat 3 KUH pidana berbunyi, pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun dijatuhkan jika si pembuat 1. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang. 2. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan angkatan perang. Pasal 140 ayat 3 KUH pidana berbunyi, jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana tersebut terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Pasal 340 KUH pidana berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana atau murd, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
Pasal 365 ayat 4 KUH Pidana berbunyi, hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan seseorang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3 KUH Pidana pasal 339, 366, dan 486. Ketentuan-ketentuan di luar KUHP yang mengatur kejahatan yang diancam dengan pidana mati antara lain ada tindak pidana ekonomi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955, tindak pidana narkotika yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana terhadap hak asasi manusia yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan tindak pidana terorisme yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur dalam pasal 11 KUH Pidana yang berbunyi pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun dalam pasal 11 KUH Pidana ini sudah tidak lagi digunakan dalam pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Sebagai gantinya, terdapat peraturan lain yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan pengadilan umum dan militer. Antara lain sebagai berikut. Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau tempat lain yang khusus. Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tersebut. Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaannya dapat dilakukan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Untuk pelaksanaan pidana mati, dibentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang bintara, 12 orang tamtama, dan pimpinan seorang perwira, semuanya dari Brigade Mobile. Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup. Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani. Terpidana berpakaian sederhana dan tertib. Setibanya di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata si terpidana dengan sehelai kain kecuali jika terpidana tidak menghendakinya. Setelah terpidana siap ditembak di mana dia akan menjalankan pidana mati, maka regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh jaksa tinggi atau jaksa tersebut dalam pasal 4. Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh lebih 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter. Apabila semua persiapan telah selesai, maka jaksa tinggi atau jaksa tersebut dalam pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati. Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, komandan regu penembak memberikan perintah supaya bersiap. Kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas, ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat, ia memberikan perintah untuk menembak. Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka komandan regu segera memerintahkan kepada bintara regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya. Adanya hukuman mati ini menimbulkan reaksi dari masyarakat, ada yang pro dan ada yang kontra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pro dan kontra terkait pidana mati. Kelompok yang kontra dengan pidana mati menganggap bahwa pidana mati tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab seperti yang ada dalam Pancasila Sila Kedua. Kontroversi ini muncul dikarenakan amandemen kedua pasal 28A dan 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang mana hak ini adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Selain itu, hukuman mati dinilai tidak sesuai dengan tujuan dari pemidanaan, yakni untuk menghalangi orang melakukan kejahatan dan bukan sebagai ajang balas dendam. Pidana mati dianggap tidak bisa menghilangkan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan kelompok yang pro terhadap pidana mati menganggap bahwa pidana mati
pantas dilakukan kepada penjahat yang sadis, karena apabila tidak dilakukan, akan dikhawatirkan aksinya akan berulang. Pidana mati dinilai sesuai dengan tujuan hukum pidana pada umumnya, yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi kepentingan perorangan. Pidana mati dianggap dapat menimbulkan efek jera. Pro kontra terhadap pidana mati didasari pada persoalan mendasar tentang apakah pidana mati dipandang dapat mengurangi angka kejahatan, sedangkan pidana mati dipandang oleh sebagian pihak sebagai upaya perampasan hak hidup seseorang, dan bagi sebagian pihak lain berpandangan bahwa pidana mati merupakan ultimum remedium, yaitu hukuman puncak yang dapat diterapkan manakala unsur-unsur pemidanaan telah terpenuhi. Kesimpulannya, pidana mati di Indonesia merupakan hukuman yang telah diatur berdasarkan undang-undang. Pidana mati dapat dikenakan bagi pelaku kejahatan tertentu seperti kejahatan ekonomi, kejahatan narkotika, korupsi, dan lain-lain. Dalam hal penerapan pidana mati, terdapat pihak pro dan pihak kontra terkait pelaksanaan pidana mati, yang mana di pihak kontra berpandangan mengenai hak asasi manusia yang dilanggar apabila pidana mati dilaksanakan. Sedangkan pihak pro berpandangan pidana mati haruslah dilaksanakan terhadap kejahatan yang melampaui batas agar menimbulkan rasa takut bagi masyarakat lain, sehingga tidak akan diulangi perbuatan yang sama. Sekian penjelasan mengenai materi pidana mati. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.